Ya, selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi. Baik, apa kabarnya hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya ingin melakukan supervisi akademik terhadap Ibu Sri selaku guru kelas 6 ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa tujuan untuk supervisi akademik ini semata-mata hanya ingin bagaimana pengembangan diri terhadap proses pembelajaran yang dimiliki oleh Ibu Sri itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan supervisi, mungkin saya tanya dulu, kita ambil dulu kesepakatan kira-kira Ibu Sri ini akan melakukan kapan kira-kira siap ketika saya lakukan supervisi. Hari ini. Oke, jadi hari ini di jam ke-3 ya Ibu Sri ya. Oke. Nah, jadi hari ini setelah saya melakukan praobservasi ini sudah langsung kita action di kelas ya Ibu Sri. Apakah persiapannya sudah dipersiapkan Ibu Sri? Alhamdulillah sudah. Oke, dari apa saja yang mungkin Ibu Sri sudah persiapkan untuk proses supervisi ini? Pertama itu pembuatan RPP. Oke, pembuatan RPP. Terus media. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang nantinya yang Ibu Sri ingin capai kepada anak-anak kira-kira apa? Ya, kebetulan hari ini saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika dengan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui pengamatan benda konkret dan gambar, siswa dapat menyebutkan 3 bangun ruang yang berbentuk tabung. Yang kedua, melalui jaring-jaring tabung siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tabung, dan tujuan pembelajarannya yang terakhir yaitu melalui praktik siswa nantinya mampu membuat jaring-jaring tabung dengan benar. Oke, jadi nanti ada tujuannya yang pertama setelah diambil adalah pengamatan ya benda konkret, kemudian mengidentifikasi jaring-jaring tabung, kemudian melakukan praktik pembuatan tabung itu sendiri. Oke, jadi dari tujuan yang Ibu Sri sudah sampaikan, kira-kira Ibu Sri ingin mengambil area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran ini apa? Yang pertama yaitu dapat memperdalam pengetahuan siswa tentang bagian-bagian tabung. Terus nantinya siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tabung sehingga dapat membuat jaring-jaring tabung. Oke. Jadi memperdalam pemahaman siswa ya, memperdalam pemahaman siswa tentang bagian-bagian tabung, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian tabung sehingga siswa itu bisa mampu membuat jaring-jaring tabung itu sendiri. Nah, mungkin Ibu Sri pasti sudah menyiapkan strategi dalam proses pembelajaran ini. Kira-kira apa yang strategi yang sudah disiapkan? Strategi yang saya persiapkan pada hari ini yaitu saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajarannya realistic mathematics education. Realistic Mathematics Education (RME) ya. Iya. Jadi selain itu apakah siswa nanti akan dibagi per kelompok mungkin? Nantinya setelah pembelajaran mereka akan dibagi kelompok, dibagi dalam 5 kelompok. Setelah itu mereka akan membuat jaring-jaring tabung. Jadi mereka ini akan membuat jaring-jaring tabung dalam bentuk kelompok. Iya. Oke, mungkin ada tayangan yang akan selain mungkin media yang akan disiapkan kira-kira menjadi strategi apa? Medianya itu dengan memutarkan video. Oh, ada video nanti. Jadi Ibu Sri nanti akan ada pendekatan saintifik di sana dengan model pembelajaran RME. Kemudian juga akan ada video ya. Iya. Video tentang jaring-jaring tentunya, jaring-jaring kubus. Kemudian siswa nantinya akan dibentuk dalam kelompok. Iya. Baik. Jadi mungkin semoga apa yang Ibu Sri sampaikan ini mudah-mudahan bisa teraplikasi nanti pada proses observasi. Dan terima kasih. Nanti kita langsung lanjut ke observasinya, Ibu Sri.
Iya. atas kesempatannya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Selamat pagi Ibu Sri. Oke, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya. Ya, hari ini saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Apakah hari ini Ibu ada kesibukan? Alhamdulillah sudah tidak ada. Jadi untuk saat ini saya minta waktunya sebentar karena saat ini mungkin saya akan melakukan praktek coaching terhadap Ibu tentang proses supervisi akademik yang sudah Ibu laksanakan kemarin ya. Oke, dari obrolan kita ini Bu ya, dari obrolan kita ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Untuk hari ini saya mengharapkan dari pengamatan Bapak kemarin pada proses pembelajaran, saya mengharapkan adanya masukan dari Bapak mengenai proses pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, apabila saya mohon adanya perbaikan. Oke, jadi tujuannya jadi akan ada masukan ya. Jadi akan adanya masukan, adanya perbaikan perubahan dari praktek proses pembelajaran yang mungkin yang Ibu sudah lakukan kemarin. Nah, baik kan Ibu kemarin sudah melakukan observasi ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan observasi kemarin itu? Atau bisa diceritakan apa perasaan Ibu saat melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Iya, perasaannya ya lebih lega ya, karena proses pembelajaran kemarin itu memang sudah dipersiapkan secara matang, karena saya sudah mempersiapkan dari hari-hari sebelumnya. Itu saya sudah rencanakan, saya sudah sediakan medianya, yang biasanya saya pelaksanaannya kemarin itu kan biasanya saya kalau hari-hari sebelumnya itu tidak seperti waktu observasi kemarin. Jadi ketika melakukan proses observasi ya, jadi dari observasi kan sebelumnya kan saya sudah melakukan pra observasi. Jadi sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran kan saya sudah melihat, sudah menanyakan bagaimana proses kesiapan Ibu saat itu mengajar, sehingga Ibu merasa lega karena sudah mempersiapkan segalanya, dari perencanaan RPP-nya, dari videonya ya. Oke, dari RPP yang Ibu sudah tuangkan, yang Ibu sudah buat perencanaannya. Nah, itu mungkin Ibu sudah menyampaikan di sana strategi pembelajaran. Nah, dari strategi. Nah, itu juga yang Ibu sudah sampaikan pada pra-observasi. Nah, strategi di kelas, kira-kira Ibu telah menyampaikan strategi di kelas sudah dilaksanakan kemarin Bu, pada saat proses pembelajaran? Ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Tapi pada saat pelaksanaan itu ada beberapa kendala. Yang pertama itu mereka kan disuruh membawa medianya berupa kaleng, tablet atau gelas, bola, tapi ada sebagian besar yang tidak dibawa. Selain itu pada saat pembagian kelompoknya itu yang sangat sulit itu membagi kelompoknya kan, ada yang kebagian dengan perempuan, itu susah sekali membujuk satu orang, tidak mau satu kelompok dengan perempuan. Itu saja sih. Secara umum seluruh strategi yang sudah direncanakan itu sudah dilaksanakan. Nah, terkait tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai Bu? Kalau tidak salah waktu itu tujuan yang Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran itu ada 3 ya? Nah, apakah itu sudah tersampaikan ketika proses pembelajaran kemarin? Untuk tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama itu mereka melakukan pengamatan benda konkret melalui gambar maupun secara nyata. Itu alhamdulillah mereka bisa menyebutkannya dengan baik.
Terus yang berikut, tujuan yang berikutnya kan mereka disuruh mengamati bagian-bagian jaring-jaring. Nah, alhamdulillah mereka semua bisa menyebutkan bagian-bagian bertabung. Nah, setelah itu untuk yang terakhir mereka itu saya lakukan praktek pembuatan jaring-jaring tabung. Alhamdulillah semuanya bisa terlaksana. Alhamdulillah. Berarti Bu, secara umum tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai ya, dengan adanya siswa mampu mengidentifikasi jaring-jaring dan membuat jaring-jaring tabung dengan praktek yang sudah dilakukan. Nah, bisakah Ibu ceritakan hal-hal baik apa yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran? Atau hal-hal baik apa yang ingin Ibu pertahankan dalam proses pembelajaran, atau yang untuk perbaikan ke depannya? Untuk hal-hal yang baik itu yang pertama, perencanaan itu yang pertama ya. Dimana kita kalau misalnya mengajar itu harus direncanakan secara matang. Terus yang berikut kita lakukan itu ice breaking. Oke, ice breaking. Sebelumnya kan saya tidak pernah memakai, misalnya itu akan dipertahankan. Tapi ice breakingnya kan hanya di awal. Ya. Insya Allah kedepannya saya akan lebih memperbanyak ice breakingnya. Terutama itu terlebih dahulu kita harus banyak latihan dulu, karena pada saat menyampaikan ice breaking itu kan kita juga harus bergerak, tapi karena tidak terbiasa saya juga agak kaku. Oke. Makanya saya juga harus banyak belajar. Oke, jadi Ibu sudah melakukan perbaikan ya, baik yang perlu dipertahankan mulai dari perencanaan, dari melakukan ice breaking, berbanyak latihan, dan kemarin juga saya justru melihat dengan adanya ice breaking ini itu membuat siswa lebih menarik lagi ya dalam proses pembelajaran. Nah, dari rencana yang Ibu akan lakukan, caranya kira-kira apa untuk memperbaiki seperti tadi yang Ibu sudah akan memperbaiki rencana, lebih memperdalam lagi ice breaking atau memperbanyak latihan? Nah, caranya Ibu untuk mencapai itu seperti apa? Dengan banyak belajar, memperbanyak melihat di YouTube atau bertanya kepada teman-teman yang lain, apalagi teman-teman yang lebih senior seperti Bapak Ramang dan juga Bapak Mono sendiri. Saya masih banyak bertanya. Jadi memperluas wawasan Bu ya, dengan mencari info dari berbagai media, dari YouTube dan sebagainya. Kemudian dari segi komunitas Bu, kira-kira ada ya? Ada KKP, tapi kemarin mungkin karena persoalan COVID ya, masih agak terhentikan. Nanti insya Allah kedepannya kebetulan bapaknya juga termasuk kakak di panitia KKG, nanti insya Allah akan disampaikan, akan diaktifkan lagi. Oke. Selain itu mungkin ada, selain Ibu terus belajar lewat itu, ada hal lain tidak yang selain Ibu sebutkan tadi? Mungkin dari teman sejawat mencari informasi, selain itu ada tidak di luar yang selain dari teman sejawat? Iya, selain teman sejawat mencari informasi dari YouTube, apakah mungkin ada pengembangan diri yang Ibu akan lakukan? Mengikuti apa gitu? Iya, mengikuti seminar-seminar. Ya, seminar. Jadi workshop tentang itu ya Bu ya? Iya. Nah, dari rencana yang Ibu sudah sebutkan tadi, dengan perencanaan, memperbaiki proses pembelajaran, ice breaking, memperbanyak latihan, nah kira-kira kapan Ibu akan memulai hal tersebut, rencana yang sudah sebutkan? Insya Allah secepatnya. Kebetulan untuk sekarang kan kelas 6 itu sudah selesai, jadi insya Allah ke depan nanti tahun ajaran baru akan segera dilaksanakan. Baik, jadi akan dimulai pada awal tahun baru ya, 2023-2024. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu
Tadi kan Ibu sudah menyampaikan rencana-rencananya, perbaikan, kemudian waktu kapan Ibu akan memulainya. Nah, yang sudah direncanakan tadi. Nah, kira-kira indikator keberhasilan bahwa rencana yang Ibu sudah susun ini itu berhasil. Kalau dari gambaran yang kemarin yang sudah saya laksanakan sih, insya Allah akan berhasil dengan baik. Apalagi sekarang kan kalau kemarin itu kita hanya punya fokus hanya satu. Alhamdulillah sekarang kita sudah dapat bantuan kalau tidak salah 2 atau 3 ya. Jadi insya Allah kita semua akan memaksimalkan penggunaannya. Tapi kebetulan kalau misalnya kita untuk melaksanakan ice breaking itu kan harus ada speaker. Kebetulan speakernya cuma 1, jadi insya Allah saya akan menyediakan hanya walaupun hanya speaker kecil. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, daya dukung. Nah, siapakah yang dapat Ibu libatkan dalam menjalankan rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi? Yang akan saya libatkan yang pertama Bapak sendiri, Ya. terus ada Bapak Ramang, ada satu lagi yang di kelas Pak Haris. Ya, jadi kira-kira Ibu menggambarkan bahwa mereka itu maksudnya menjadi pijakan Ibu untuk mengembangkan mereka apa kira-kira? Apakah keunggulan dari mereka atau ada hal spesifik apa kira-kira sehingga Ibu ingin melibatkan mereka dalam rencana-rencana? Mereka kan lebih banyak menguasai IT, terus pengalamannya itu lebih banyak, apalagi Bapak kan sudah CGP ya, jadi Bapak sudah lebih banyak pengalamannya, jadi saya harus banyak minta sharingnya dari Bapak. Oke, jadi ini Bu, kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih dalam tahap proses belajar. Dari semua yang Ibu sudah sampaikan, Ibu sudah menyampaikan rencana, sudah menyampaikan orang yang mungkin yang terlibat. Nah, kira-kira masih ada tidak yang menganjal di hati Ibu untuk pertemuan kita ini? Alhamdulillah sudah tidak. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, hari ini saya masih dalam proses pembelajaran. Sama halnya dengan Ibu, saya juga masih belajar, apalagi di sekolah kita ini ya, masih belum menerapkan namanya IKM ya, kurikulum merdeka dan sebagainya. Tapi Ibu sudah pernah mendengarkan pembelajaran berdiferensiasi? Oh, kemarin sudah sih, saya dengar dari Bapak. Iya. Itu pembelajaran diferensiasi itu adanya perencanaan ya? Kan apa itu? Perbedaan. Iya. Jadi kita kembali lagi, kita sama-sama belajar bahwa proses pembelajaran yang diferensiasi itu nanti kita akan ada di sana. Mungkin perbedaan antara proses belajar anak lewat kita melakukan asesmen, melakukan diagnosa kepada anak dari segi kognitifnya, dan kemudian dari proses pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan kemarin, saya juga sudah melihat proses pembelajaran sosial emosional. Karena kemarin Ibu sebelum memulai dan menutup pembelajaran, Ibu sudah mengajak anak-anak untuk berdoa. Nah, itulah proses sosial PSE yang ada dalam perencanaan Ibu. Kemudian Ibu juga membentuk ikatan sosial terhadap anak dengan membentuk kelompok anak menjadi 5 kelompok kemarin Bu ya. Nah, jadi di situ juga sudah ada proses pembelajaran sosial emosional. Nah, dengan adanya sosial emosional ini justru akan mengembangkan perubahan positif dan pemikiran positif terhadap anak, sehingga kedepannya pemikiran positif terhadap anak ini itu akan berlangsung. Nah, terakhir Bu, mungkin pertanyaan saya, apa yang Ibu rasakan setelah kita berbincang nih Bu, setelah kita ngobrol, Ibu sudah menyampaikan rencana, sudah menyampaikan mungkin tanggapannya Ibu, apa perasaan yang Ibu rasakan? Perasaan saya lega ya, terus saya lebih banyak pengalamannya,
Itu saja sih. Oke, jadi lega ya karena mungkin ibu sudah mampu mencari kira-kira apa permasalahan yang yang ada pada ibu pada proses pembelajaran kemarin. Ibu juga sudah menemukan jalan keluarnya ya, dan ibu juga sudah mampu mengatasi permasalahan dengan yang apa yang sudah ibu sampaikan tadi, mengembangkan diri, mencari pijakan lebih banyak lagi lewat media online dan sebagainya. Kira-kira Bu, dari percakapan kita tadi ini, pasti ibu sudah melihat, sudah bisa mengukur kira-kira apa yang ibu ingin kembangkan dalam diri ibu. Itu yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang perlu saya kembangkan itu harus banyak belajar bagaimana penggunaan IT-nya. Penggunaan IT ya. Ya. Jadi tujuannya itu kenapa Bu? Untuk pengembangan IT biar apa? Supaya karena biasanya kan anak-anak itu mereka lebih senangnya terus lebih cepat kalau misalnya kita menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan IT. Agar pemahaman anak ya lebih cepat begitu. Ya, apalagi kan menurut pengalaman yang kemarin mereka itu kan sudah ujiannya asesmen ya, melalui HP. Terus bagaimana saya bisa memberikan pengalaman kepada mereka, apalagi saya kan belum begitu paham bagaimana cara membuat soal lewat laptop, membuat soal yang akan diberikan secara online. Ya, jadi itu ya. Selain untuk anak juga ada upaya untuk pengembangan diri ibu sendiri ya. Upaya untuk ibu dalam mengembangkan diri khususnya dalam penggunaan teknologi. Kira-kira ibu ada ukurannya tidak untuk ukuran ibu sendiri? Kira-kira upaya dari ibu ini berhasil atau tidak? Insya Allah bisa berhasil. Nah, ukurannya apa? Apakah ibu sudah bisa, anak-anak ini sudah bisa memahami lewat video yang ditampilkan, atau mungkin ibu sudah bisa mengoperasikan? Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah bisa. Jadi ukuran keberhasilannya itu dilihat dari tingkat kepahaman anak ya. Dan dari tadi kan ibu juga untuk tujuannya agar ibu bisa mengembangkan diri lewat media online itu, media IT dan sebagainya, sehingga ukuran keberhasilan ibu mampu atau cakap dulu ya dalam menggunakan IT tersebut. Ini akunya dulu yang cakap, karena kalau misalnya untuk anak kan mereka itu lebih paham, lebih cepat tanggapnya dibanding gurunya. Karena sekarang ini apa yang sih yang bahkan kemarin kita kalau untuk anak terkadang ada yang kita tidak tahu, bisa anak yang lebih tahu. Nah dari tujuan yang ibu sudah sampaikan, ukuran keberhasilan, kira-kira ada pendukung tidak di sekolah untuk mencapai itu tujuan yang ibu sudah sampaikan dalam pengembangan diri ibu sendiri? Alhamdulillah kalau untuk daya dukung, kalau untuk prasarananya itu sudah ada, karena di sini kita sudah ada tab ya. Untuk anak-anak itu sudah ada tab, dan alhamdulillah kebetulan sekarang sudah ada laptop ya. Laptop Ya, ada kemarin 15, ada pembagian. ya, sudah ada pembagian 15 laptop, terus ada infokusnya juga. Itu dari segi sarana dan prasarana ya. Dari aset manusianya ada tidak Bu? Ada dari Bapak sendiri, Pak Rama. Ya, karena mungkin mereka punya keahlian ya Iya. dalam bidang itu. Kemarin juga saya untuk pembuatan soal untuk dibagikan secara online itu saya bertanya sama Bapak Rama. Oke, baik. Waktu nih Bu untuk memulainya. Insya Allah karena ini sudah selesai ujian tahun ajaran baru. Oke, baik Bu. Nah, mungkin dari hasil percakapan kita bisa disimpul apa kesimpulan yang Ibu bisa ambil sih? Dari pembicaraan hari ini saya bisa menunjukkan bahwa ternyata dari cara pemberian pembelajaran saya itu masih banyak kekurangan. Terus yang berikut, karena dengan adanya coaching dari Bapak ini saya banyak belajar,
bahwa ternyata perencanaan itu harus lebih diutamakan. Terus yang berikut pemberian ice breaking. Terus kita harus lebih banyak membuat mengelompokkan anak-anak dari pengalaman kemarin, karena mungkin tidak sesering mungkin saya buat kelompok, makanya anak-anak itu agak sulit untuk dikelompokkan, apalagi kalau antara perempuan dengan laki-laki. Intinya saat ini kembali saya tekankan kita masih dalam proses pembelajaran. Saya juga belajar, kita lebih karena dunia kita ini semakin canggih. Ketika kita tidak belajar, maka proses kita akan tertinggal lebih jauh lagi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau berbagi. Semoga kedepannya Ibu dapat menjalankan rencana Ibu ini kedepannya, biar untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita, kapasitas kita sebagai guru. Terima kasih Bu atas waktunya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.